Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berada dalam hubungan twin flame. Jadi seperti biasa kita akan melihat energi dari divine feminine terlebih dahulu. Setelah itu kita akan melihat energi dari divine masculine. Oke. Dan seperti biasa ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Oke, divine feminine. Energi dari divine feminine untuk saat ini, thank you. Healthy space, alone time. Kartu ini sering sekali keluar buat divine feminine. Jadi saat ini saya merasa divine feminine kalian lebih suka sendiri atau kalian menjaga jarak dari divine masculine kalian karena hal ini membantu untuk menenangkan jiwanya kalian. Jadi mentalnya kalian sangat penting, ketenangan di dalam jiwanya kalian sangat penting buat divine feminine saat ini, seperti itu. Saya juga merasa walaupun kalian pisah dengan divine masculine, tapi di sini divine feminine merasa masih sayang sama dia, tapi tidak tergantung sama energinya dia, seperti itu. Time to speak up, kartu ini juga sering keluar, divine feminine. Ada beberapa dari kalian sudah waktunya buat kalian untuk berkomunikasi atau untuk terbuka dengan divine masculine kalian. Kalau hatinya kalian terpanggil untuk melakukan hal itu. Vacation time. Oke. Toxic lover. Divine feminine. Thank you. Kinky sex. Oke. Jadi seperti biasa, kartu ini sering juga keluar. Di sini saya merasa ada divine feminine. Kalian mungkin baru dikeluarkan dari suatu hubungan di mana hubungan kalian sangat toksik. Apakah dia soulmate-nya kalian, karmiknya kalian, atau juga twin flame-nya kalian yang masih memiliki energi yang toksik seperti itu. Mungkin dia masih suka marah-marah, ataukah dia orangnya cepat cemburu, suka minum, dan sebagainya. Jadi divine feminine kalian untuk saat ini disuruh untuk liburan. Kalau kalian tidak bisa liburan karena pekerjaan kalian, mungkin luangkan waktu kalian setidaknya 1 jam, 2 jam, terutama buat kalian yang sudah punya anak. Jadi mungkin kalian bisa suruh temennya kalian jaga anaknya kalian selama 1 jam. Kalian bisa pergi ke daerah pegunungan atau kalian bisa melakukan meditasi, pergi ke spa atau shopping, makan siang sama teman-temannya kalian dan sebagainya. Seperti fokuskan energi untuk diri sendiri, lakukan apa yang membuat kalian bahagia seperti itu. Mungkin berkebun, ada divine feminine di sini. Saya tadi intuisi saya mengatakan ada divine feminine yang suka berkebun seperti itu. Mungkin bisa kalian fokuskan waktu kalian untuk melakukan hal itu. Oke. Oke, hati saya terpanggil untuk mengklarifikasi kartu time to speak up. Jadi kalian divine feminine disuruh di sini untuk sudah waktunya buat kalian untuk terbuka tentang apakah di sini maksud dari kartu ini. Let's clarify time to speak up. Dan terakhir dengan adanya kartu kinky sex di sini, sepertinya ada divine feminine yang kangen dengan energi seksual dengan divine masculine kalian. Let's clarify time to speak up. Justice. Let's clarify justice. King of Wands dan Five of Cups. Oke. Di sini saya merasa ada beberapa divine feminine. Mungkin kalian sudah menikah. Jadi
Divine Masculine kalian menunggu kalian untuk terbuka dengan situasinya kalian. Dia sepertinya merasa terganggu dengan keadaannya kalian, atau dia merasa khawatir, dia merasa terbebani seperti itu, karena mungkin ada Divine Feminine yang masih dalam suatu hubungan di sini. Oke. Sepertinya Divine Masculine dia mungkin khawatir saat ini karena dia ingin tahu apakah kalian akan bercerai ataukah kalian akan memperbaiki hubungannya kalian, seperti itu. Dia ingin kalian untuk terbuka seperti itu. Oke. Mari kita lihat energi dari Divine Masculine. Kalau seandainya Divine Masculine di sini pernah menyakiti kalian, saya juga merasa mungkin dia merasa menyesal dengan hal itu, dan dia ingin memperbaiki situasi ini. Hanya saja dia sedikit, energi maskulin dia sedikit tinggi, jadi dia masih memiliki rasa ego yang tinggi untuk berkomunikasi terlebih dahulu. Saya merasa Divine Feminine yang perlu terbuka sama dia terlebih dahulu, seperti itu. Divine Masculine, Mystery, oke. Jadi saya merasa Divine Masculine di sini dia kurang tahu apa yang terjadi dengan kalian, seperti itu. Dia juga merasa di dalam kegelapan saat ini, karena dia ingin tahu kenapa kalian menutup diri, kenapa Divine Feminine kalian, mungkin dulu kalian sering memberikan energinya kalian buat dia, tapi sekarang Divine Feminine memilih untuk mengeluarkan diri dari energinya dia, dan dia khawatir dengan hal itu. Seperti dia merasa dalam kegelapan karena kalian, mungkin dia sudah tidak merasakan energinya kalian. Diamond, Promise. Saya merasa Divine Masculine di sini mungkin dia ingin membangun suatu keluarga bersama Divine Feminine. Unlove. Dan dengan kartu ini, Divine Masculine ingin mengingatkan kalian bahwa kalianlah yang memiliki kunci dari hatinya dia. Hanya kalianlah yang bisa membuka hatinya dia, seperti itu. Dia sepertinya kangen juga sama kalian di sini. Tapi Divine Feminine kalian lebih kangen dengan energi seksual daripada emosionalnya kalian. Karena di sini mungkin Divine Feminine secara emosional kalian ingin ketenangan, tapi terkadang kalian kangen dengan tatapannya dia, kangen dengan senyumannya dia, atau ciumannya dia, seperti itu. Hourglass, time is sleeping. Jadi Divine Masculine merasa seperti waktu sudah mengejar dia. Jadi seperti tadi dia merasa takut kalau kalian sudah tidak memberikan kesempatan buat dia kembali untuk memperbaiki situasi ini, seperti itu. Divine Masculine, Reconciliation, Bridge. Jadi dia ingin memperbaiki hubungannya kalian, dia ingin rekonsiliasi bersama kalian saat ini. Karena seperti tadi, saya merasa Divine Masculine di sini dia masih memiliki energi ketergantungan terhadap orang lain, termasuk energi dari Divine Feminine. Karena di sini setelah Divine, terutama di sini kartunya conjunction antara Divine Feminine, kalian ingin healthy space, jadi kalian ingin fokus untuk memperbaiki dirinya kalian, menenangkan jiwanya kalian, dan dengan cara itulah Divine Masculine sekarang merasa hampa, atau dia merasa di dalam kegelapan karena dia sudah tidak bisa merasakan energi dari Divine Feminine. Jadi mungkin Divine Feminine di sini sudah benar-benar memutuskan energinya kalian dengan Divine Masculine untuk saat ini, seperti itu.
Oke. Kita akan clarify kartu dari Divine Masculine. Let's clarify mystery. Ten of Swords, ya. Jadi tadi saya sudah merasakan di sini Divine Masculine dia merasa tersakiti atau merasa terbebani dengan situasi yang terjadi saat ini, karena seperti tadi kalian mungkin melepaskan diri dari energinya dia. Let's clarify Ten of Swords, Ace of Swords in reverse. Dia perlu terbuka, dia tidak, Divine Masculine dia tidak akan mengakui hal ini. Dia tidak akan bilang sama kalian bahwa dia merasa terbebani dengan perpisahan ini. Jadi Divine Feminine mungkin melihat dia seperti tidak merasa tersakiti atau tidak merasa terbebani dengan perpisahan kalian, tapi ketahuilah dia masih memiliki ego yang tinggi. Yang saya rasakan di sini seperti tadi, dia masih clingy atau dia masih terikat dengan energinya kalian atau tergantung sama energinya kalian, Divine Feminine. Okay, let's clarify promise. Ten of Pentacles. What about it? Let's clarify Ten of Pentacles, Page of Wands. Okay. Jadi dia berjanji di sini setelah dia mendapatkan kesuksesan itu, apakah kesuksesan memperbaiki dirinya dia menjadi orang yang lebih terbuka, menjadi orang yang lebih jujur, seperti itu, ataukah kesuksesan secara finansial, di saat itulah dia baru akan berkomunikasi dengan kalian. Jadi buat Divine Feminine yang tahu kalau Divine Masculine kalian energinya dia masih kurang seimbang, jangan menunggu komunikasi dari dia. Oke. Dia sudah bilang di sini bahwa dia akan berkomunikasi di saat dia sudah mendapatkan kesuksesan yang dia cari selama ini. Apakah kesuksesan secara mentali ataukah kesuksesan secara finansial. Oke, let's clarify and lock. Let's clarify and lock. Thank you. King of Pentacles in reverse. Okay. Let's clarify King of Pentacles in reverse. Six of Cups. Okay. Jadi di sini seperti tadi saya merasa kalianlah yang membawa kunci dari hatinya dia. Seperti kalau kalian bisa melihat kartu ini, kalianlah yang membuat dia bahagia kembali seperti waktu dia masih kecil. Jadi kebahagiaan yang sangat berbeda dari wanita lainnya atau feminin lainnya yang dia temui. Oke. Dan dengan adanya kartu King of Pentacles in reverse, jadi seperti tadi kalau King of Pentacles dia upright dalam artian dia orang yang sudah sukses, tapi di sini dia tahu bahwa dia belum sesukses apa yang dia harapkan. Jadi di sini dia kartunya back to back, di sini hampir sama. Dia bilang dia ada keinginan untuk mengulang kembali memori yang ada di antara kalian, atau dia ingin minta maaf di sini. Tapi saya merasa hatinya dia akan tetap tertutup walaupun dia tahu kalian yang membawa kunci dari hatinya dia. Tapi dia juga bilang di sini bahwa hatinya dia akan tetap tertutup walaupun dia berhubungan dengan wanita lain. Seperti itu, atau orang lain. Secara mentally dan juga secara spiritual, dia belum bisa mencintai orang lain sebanyak dia mencintai kalian. Oke. Sepertinya juga di sini setelah dia menjadi King of Pentacles, disinilah mungkin dia akan bilang sama kalian atau dia akan minta maaf sama kalian. Jadi saat ini dia masih kurang seimbang. Tidak ada gunanya juga buat dia untuk datang dan minta maaf saat ini, karena dia belum seimbang. Walaupun dia minta maaf, kalian memaafkan dia, terus besok dia mengulangi hal yang sama lagi. Jadi biarkan Divine Masculine untuk saat ini fokus dengan kesuksesannya dia dan belajar menjadi orang. Kalau kalian terus memberikan energinya kalian buat dia pun akan semakin lemah seperti itu. Karena bukan tugasnya kita untuk memberi dan memberi, tugasnya dia untuk bangkit dan mengingatkan dirinya dia
siapa diri dia, kenapa dia lahir ke dunia ini, apa tujuan dia ke dunia ini, seperti itu. Bukan tugasnya kalian untuk mengingatkan dia yang mesti mengingatkan dirinya dia sendiri. Maka dari itulah kalian melewati proses enlightenment atau proses awakening, dan kalian tidak bisa memberikan proses itu kepada orang lain. Itu prosesnya kalian, sama juga dengan divine masculine kalian. Okay, let's clarify hourglass. Ace of Pentacle. Okay, seperti tadi saya merasa divine masculine seperti merasa kehilangan harapan. Dia merasa kesempatan itu sudah tertutup buat dia. Jadi dia khawatir kalau kalian bisa melihat orang ini, dia duduk di atas hourglass ini seperti dia menghadap ke atas minta bantuan kepada ilahi mungkin, atau dia seperti menyerah di dalam situasi ini. Mungkin dia sudah tidak tahu apa yang mesti dia lakukan, seperti itu. Jadi dia khawatir kalian sudah tidak akan memberikan kesempatan itu lagi buat divine masculine. Let's clarify Ace of Pentacles. The Wheel. Dia menunggu perubahan di sini. Apakah perubahan dari kalian atau perubahan dari dia? Let's clarify the Wheel. The Lovers in reverse. Death in reverse. Jadi ada beberapa divine feminine atau dia divine masculine yang masih bersatu dengan soulmate-nya dia atau soulmate-nya kalian. Jadi dia menunggu sampai ada perubahan terlebih dahulu di sini. Karena dia belum melihat ada perubahan di dalam situasinya kalian atau di dalam situasinya dia, maka dari itulah dia di sini menutup diri atau kurang jujur, kurang terbuka sama divine feminine. Let's clarify reconciliation. Queen of Swords. Okay. Let's clarify Queen of Swords. Nine of Wands in reverse. Okay. Saya merasa di sini divine masculine dia ingin rekonsiliasi, dia ingin memperbaiki situasi kalian atau dia ingin balikan sama kalian. Hanya saja dia merasa kalian masih guarded saat ini. Kalian belum memaafkan dia atau kalian di sini masih marah sama dia. Kalian belum bisa memaafkan kesalahannya dia atau melepaskan apa yang sudah terjadi di antara kalian, terutama dari perbuatannya dia ke divine feminine di sini. Let's clarify Nine of Wands in reverse. Let's clarify Nine of Wands in reverse. Two of Cups. Saya juga merasa divine masculine dia ingin kalian untuk seperti memaafkan dia atau memberikan kesempatan itu lagi terhadap dia, seperti itu. Dia ingin membangun suatu rumah tangga bersama kalian. Tapi dia tahu bahwa kalian masih kecewa sama dia. Kalian belum terbuka sama dia, hatinya kalian, seperti itu. Oke. Mari kita lihat hal apa lagi kah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Hal apa lagi kah yang perlu kalian ketahui, divine feminine dan juga divine masculine? Okay. Divine feminine, 5 months, dalam jangka waktu 5 bulan di sini. Within weeks. Okay. Kita akan clarify kartunya juga di sini. Dalam jangka waktu beberapa minggu atau ke 5 bulan di sini. Think things through. Okay, divine feminine. Sebelum kalian mengambil suatu
kesimpulan atau suatu keputusan, kalian disuruh untuk mendalami terlebih dahulu tentang keputusan itu. Kita juga akan lihat keputusan tentang apakah di sini take action. Divine Feminine 6 months, 6 bulan. Oke. Jadi seperti tadi saya merasa kartu ini terkoneksi. Dia bilang pikirkan terlebih dahulu sebelum kamu mengambil suatu kesimpulan atau suatu keputusan. Oke. Kita akan clarify kartunya di sini. Hal apakah yang akan terjadi dalam jangka waktu beberapa minggu buat Divine Feminine? Okay. Within few weeks, let's clarify. Okay. Eight of Pentacle. Okay. Let's clarify. Jadi ada sangkut pautnya tentang finansial kalian atau tentang pekerjaannya Divine Feminine di sini. Let's clarify. Eight of Pentacle, Queen of Swords, and Page of Pentacle. Okay. Saya merasa dalam beberapa minggu ini, kalau kalian marah, sepertinya kalian akan bisa meredakan amarahnya kalian. Saya juga merasa di sini ada mungkin orang baru yang lebih muda dari kalian yang akan datang untuk memberikan hatinya dia, atau dia ingin memiliki kesempatan bersama Divine Feminine di sini. Apakah orang baru ini Divine Masculine kalian ataukah orang lain? Let's clarify Queen of Swords, Judgment. Saya merasa orang lama di sini. Jadi mungkin twinnya ada Divine Feminine di sini, Divine Masculine kalian yang akan berkomunikasi, dan dia lebih muda dari kalian karena di sini dia ingin minta maaf sama kalian. Untuk saat ini mungkin dia lagi mencari jalan bagaimana caranya untuk datang ke dalam hidupnya Divine Feminine untuk minta maaf ke kalian karena dia tahu bahwa kalian masih marah saat ini. Seperti itu. Dalam jangka waktu beberapa minggu ini. Oke. Let's clarify 5 months. Apakah yang akan terjadi dalam jangka waktu 5 bulan? Six of Swords, mungkin kalian akan pindah rumah, ataukah dia akan datang menemui kalian, atau dia akan mengajak kalian pergi bersama dia. Kalau jiwanya kalian kurang tenang saat ini, mungkin dalam jangka waktu 5 bulan jiwanya kalian jauh lebih tenang dari apa yang kalian rasakan saat ini. Let's clarify Six of Swords, Six of Cups ya. Ada Divine Masculine dalam jangka waktu 5 bulan. Dia akan datang, terutama yang berhubungan jarak jauh di sini, karena dia ingin minta maaf. Sudah 2 kartu back to back di sini dia bilang bahwa dia ingin minta maaf sama kalian, tapi dia tidak tahu, sepertinya di sini dia tidak tahu mesti bilang apa atau kapan dia mesti datang, seperti itu. Let's clarify Two of Pentacles, Two of Cups. Mungkin ada orang yang punya pilihan lebih dari satu karena ada 2, Two of Pentacles, Two of Cups. Jadi ada 2 orang di sini yang mesti dipilih. Mungkin dia khawatir kalau dia datang ke kalian, kalian tidak akan memilih dia, seperti itu. Maka dari itulah di sini saya merasa dia mencari ide atau mencari cara bagaimana caranya untuk balik ke Divine Feminine, tapi juga bagaimana caranya biar Divine Feminine tidak menolak saya, seperti itu. Okay, let's clarify things true. King of Wands. Let's clarify King of Wands, The Hermit, dan King of Pentacles. Okay, saya merasa di sini seperti tadi karena ada 2 King. Jadi yang satu mungkin sudah sukses dan yang satu sifatnya sedikit controlling.
Oke. Jadi kalian disuruh untuk mendalami terlebih dahulu raja yang mana yang terbaik buat kalian. Apakah raja yang sudah sukses ini tapi emosionalnya dia juga tidak balance? Mungkin walaupun satu raja dia berkecukupan secara finansial tapi emosionalnya dia uh, tidak seimbang. Ataukah yang satu dia tidak sekaya raja ini tapi dia lebih bijaksana seperti itu. Tapi juga sifat negatif dari King of Wands dia orangnya controlling. Okay. Mungkin dia masih memiliki sifat codependency. Jadi mungkin ini twinnya kalian dan ini soulmate-nya kalian. Kalian merasa nyaman dengan soulmate-nya kalian karena segalanya terpenuhi, tapi emosionalnya kalian mungkin kurang balance atau merasa secara emosional kalian merasa kurang seimbang dengan soulmate-nya kalian. Tapi dengan twin-nya kalian dia yang mengontrol seperti kalau dia ingin berkomunikasi, dia berkomunikasi. Setelah itu dia block kalian. Seperti dia yang ingin mengontrol hubungan kalian. Seperti itu. Dia mau datang di saat dia mau datang dan dia di saat dia mau sendiri dia tutup diri. Seperti itu. Jadi dalami terlebih dahulu. Okay? Take action. Let's clarify take action. The strengths. Let's clarify strengths. The Tower. The Emperor. Saya merasa di sini untuk saat ini sepertinya kalian disarankan untuk jangan melakukan suatu pergerakan. Karena saya merasa divine masculine kalian dia belum seimbang. Dia akan memberikan ujian kembali buat divine feminine di sini. Oke. Jadi tahan keinginan kalian untuk melakukan suatu gerakan di sini. Jadi take action di sini mungkin maksud dari kartu ini, belajarlah untuk menahan perasaan kalian sendiri. Jadi jangan saya kangen sama dia, saya mesti ketemu sama dia saat ini. Terus kalian langsung datang unyu-unyu, habis itu kalian ciuman, mah seperti itu. Habis itu kalian putus lagi. Biar hal itu tidak terjadi, maka dari itulah di sini tahan dirinya kalian karena kita sudah melihat di sini setelah pertemuan ini walaupun sangat membahagiakan dalam jangka waktu 1 jam 2 jam, habis itu kalian akan diberikan ujian kembali. Oke. Jadi kalian sudah tahu dia divine masculine kalian. Let's clarify 6 months. Hal apakah yang akan terjadi dalam jangka waktu 6 bulan di sini? Let's clarify 6 months. Oke. Saya merasa akan ada komunikasi di antara kalian. Let's clarify 8 of Wands atau dia akan menemui kalian secara langsung di sini. Let's clarify 8 of Wands. 8 of Swords. Let's clarify 8 of Swords. Saya merasa mungkin saat ini dia menahan ada seseorang di sini apakah divine feminine yang akan melakukan komunikasi dalam jangka waktu 6 bulan ataukah dia ada seseorang saat ini mencoba untuk menahan dirinya dia untuk melakukan komunikasi. Let's clarify 8 of Swords karena saya merasa di sini karena dia memiliki situasi. Apakah situasi ini mungkin kalian sudah menikah, kalian sudah punya pasangan lain, ataukah kalian ada perasaan takut kalau kalian berkomunikasi sama divine masculine kalian, situasinya tidak akan membaik seperti itu. Jadi ada banyak rasa ketakutan, mungkin rasa khawatir. Let's clarify the Lovers. Jadi ada pilihan lain di sini. Oke, hal itu yang membuat divine feminine belum bisa berkomunikasi karena kalian masih terikat di dalam suatu hubungan dengan soulmate-nya kalian di sini saya merasa. Oke. Bagaimana perasaan soulmate-nya kalian terhadap divine feminine? Let's clarify the Lovers. Atau bagaimana perasaan kalian terhadap soulmate-nya kalian? Let's clarify 8 of Cups.
Wheel of Fortune. Apakah kalian ingin mengeluarkan diri dari hubungan soulmate ini? Tapi kalian menunggu waktu yang tepat mungkin, atau kalian menunggu petunjuk dari ilahi, seperti itu. Let's clarify Wheel of Fortune. The Death. Oke. Ada sesuatu yang kalian tunggu di sini untuk berubah terlebih dahulu sebelum kalian membuka hatinya Divine Feminine buat Divine Masculine. Let's clarify the Death. Saya juga merasa di sini sepertinya kartu ini mengingatkan Divine Feminine dari ilahi. Jadi karena Wheel of Fortune merupakan divinely guided, saya merasa the Divine atau ilahi mengingatkan Divine Feminine, kalian bisa berkomunikasi dengan Divine Masculine di saat sudah ada perubahan di dalam hidupnya kalian. Jadi perubahan apakah melepaskan soulmate-nya kalian, atau sudah memperbaiki, kalau kalian tidak punya pasangan saat ini, sudah memperbaiki dirinya kalian, seperti itu. Saat itulah di sini sepertinya kalian baru akan bisa berkomunikasi yang lancar dengan Divine Masculine, seperti itu. Oke. Mari kita lihat Divine Masculine. Energi buat Divine Masculine. Oke. The situation is improving. Saya merasa situasi ini tentang situasi dari Divine Masculine. Summer. Oke, mungkin pas musim panas nanti, winter, atau musim dingin. Kita akan clarify. Divine Masculine, thank you. 10 month, dalam jangka waktu 10 bulan. Divine Masculine, thank you. 11 month, okay. Jadi kalian sudah bisa melihat, sepertinya Divine Feminine, kalian ingin mempercepat untuk memperbaiki situasi ini, sedangkan Divine Masculine karena semua angkanya kalian lebih rendah dari angkanya dia bilang summer di sini bulan Juni, Juli, Agustus, Juli, Agustus, September, seperti itu untuk summer di sini. Dan winter biasanya mulai bulan Desember, Januari, Februari, Maret. Mungkin saat itu akan ada perubahan mungkin. Okay. Jadi the situation is improving. Apakah situasi ini ada sangkut pautnya dengan Divine Feminine, ataukah situasi ini tentang kehidupannya dia Divine Masculine? Kita akan clarify kartunya satu persatu. Okay, let's clarify the situation is improving. The Lovers. Okay. Jadi Divine Masculine di sini diingatkan bahwa situasi kalian dengan orang yang kalian cintai sebenarnya secara energi sudah semakin membaik. Jadi karena Divine Feminine mungkin mengirimkan energi yang positif buat Divine Masculine kalian, maka dari itulah di dunia kelima energinya kalian sudah semakin mendekat seperti itu, walaupun secara fisikal di dunia ini kalian belum bisa bersatu seperti itu. Let's clarify the Lovers, 10 of Wands. Jadi saya merasa di sini Divine Masculine kalian disuruh untuk melepaskan beban yang kalian rasakan saat ini. Jangan biarkan beban yang ada di dalam kepalanya kalian. Jadi control your mind, don't let the mind to control you. Jadi maksud di sini gunakan energinya kalian untuk mengontrol pikirannya kalian. Jangan membiarkan pikiran kalian untuk mengontrol badannya kalian, seperti itu. Kalianlah yang bisa mengontrol karena badannya kalian yang lebih kuat untuk mengontrol pikiran kalian di sini. Jadi misalnya kalian merasa khawatir, bilang sama diri kalian, saya akan melepaskan rasa kekhawatiran ini karena saya tidak membutuhkan
rasa khawatir ini, seperti itu. Saya akan melepaskan rasa amarah ini karena saya tidak membutuhkan energi marah ini. Ungkapkan berkali-kali di saat kalian khawatir, bilang hal itu. Saat kalian marah, bilang hal itu. Mungkin 2-3 kali sampai kalian merasa lega atau rasa amarahnya kalian sedikit menurun. Atau kalau kalian cepat-cepat bisa meditasi atau setidaknya tarik nafas dalam-dalam lewat hidungnya kalian, lepaskan lewat mulutnya kalian. Di saat kalian tarik nafas, bayangkan udara itu dia berwarna putih. Jadi udara ini akan membersihkan energi yang ada di dalam dirinya kalian dan juga pikirannya kalian. Di saat kalian menghembuskan napas itu, hembuskan lewat mulutnya kalian dan bayangkan semua asap yang hitam dia keluar dari mulut kalian seperti itu, agar badannya kalian dibersihkan dan juga pola pikiran kalian. Let's clarify Summer, the Hermit. Okay, let's clarify the Hermit. Let's clarify the Hermit. King of Cups, oke. Okay. Jadi dalam musim panas nanti, sepertinya Divine Masculine di sini, dia saat ini tertutup, tapi musim panas nanti dia akan terbuka sama kalian. Dia akan bilang sama kalian bahwa dia masih mencintai Divine Feminine di sini. Oke, let's clarify Winter. Jadi pas musim dingin nanti, hal apakah yang terjadi dalam hidupnya Divine Masculine? Let's clarify Winter. Winter. Sorry. Thank you. Knight of Swords. Mungkin musim dingin nanti dia akan menemui kalian, atau banyak hal mungkin yang akan dia ungkapkan di sini, hal yang sejujurnya. Let's clarify the High Priestess. Oke. Jadi saya merasa selama ini dia mungkin merahasiakan tentang perasaannya dia di sini. Mungkin musim panas ataukah musim dingin nanti di sini. Let's clarify the High Priestess. King of Pentacles. Okay. Let's clarify King of Pentacles. The Sun. Saya merasa di sini musim dingin nanti sepertinya kalian tidak akan pernah menyangka orang ini atau Divine Masculine kalian dia akan datang menemui kalian karena dia tahu kalianlah orang yang membawa kebahagiaan buat dia. Tapi di sini saya merasa mungkin dia merahasiakan tentang keuangannya dia. Itu yang saya rasakan di sini. Jadi pastikan kalau musim misalnya musim dingin nanti ada mungkin bulan Desember, Januari, Februari, Maret tahun depan mungkin di sini. Kalau Divine Masculine kalian berkomunikasi sama kalian, pastikan di sini dia merasa sangat bahagia bersama kalian. Hanya saja dia kurang seimbang di sini. Saya merasa finansialnya dia yang kurang seimbang, masih memiliki masalah di dalam keuangannya dia. Let's clarify the Sun. Five of Cups. Oke. Saya merasa kejadian ini bisa menimpa kalian Divine Feminine kalau kalian kurang hati-hati. Jadi pastikan seperti tadi kalau dia datang dan motor saya rusak, saya perlu memperbaiki motor saya dan saya kekurangan uang. Kalau itu yang terjadi bulan Desember nanti atau akhir tahun nanti, dalam artian dia belum seimbang, energi dia belum seimbang.
Kalau kalian membantu dia, mungkin kalian akan merasa terpuruk atau merasa menyesal melakukan hal itu. Oke, jadi kalian sendirilah yang tahu nanti. Tapi setidaknya sudah diberikan sedikit peringatan di sini. 10 months. Hal apakah yang akan terjadi dalam jangka waktu 10 bulan? 10 of Cups in reverse. Let's clarify 10 of Cups in reverse. Justice. Saya merasa ada beberapa dari Divine Masculine seandainya dia sudah menikah di sini. Saya merasa dalam jangka waktu 10 bulan dia mungkin akan ada perceraian di dalam hubungannya dia. Let's clarify Justice, the Magician, karena dia ingin mewujudkan sesuatu di sini. Dia mungkin kurang bahagia bersama pasangannya dia. Ada sesuatu yang dia coba untuk manifest. Ada sesuatu atau seseorang di sini yang ingin dia wujudkan. Maka dari itulah dia akan mengeluarkan diri dari hubungannya dia dalam jangka waktu 10 bulan. Let's clarify the Magician, the Strength. Dia butuh banyak kekuatan di sini. Dia butuh banyak energi untuk mengeluarkan diri dari hubungan ini. Mungkin pasangannya dia sedikit controlling, seperti itu. Let's clarify 11 month. Jadi dalam jangka waktu 11 bulan, hal apakah yang akan terjadi? 8 of Pentacles, 7 of Swords, 7 of Swords, Knight of Pentacles in reverse. Ada juga dalam jangka dalam jangka waktu 11 bulanan. Jadi seperti tadi winter di sini 7 January, February, March, April. Bulan April mungkin tahun depan, 11 bulan dari sekarang, jadi bulan April tahun depan. Di sini seperti tadi bulan April di sini masih ada winter, tergantung di state mana yang kalian tempati. Kalau yang masih di Illinois atau di Wisconsin, Michigan seperti itu, dia masih punya musim dingin di situ bulan April tahun depan. Jadi saya merasa kartu ini terkoneksi dengan musim dingin dari winter ini. Divine Masculine, mungkin ada yang akan datang sama kalian mengatakan bahwa dia ingin memperbaiki situasi ini. Akan tetapi seperti tadi dia secara finansial dia belum seimbang karena Knight of Pentacles dia orangnya masih dalam proses untuk dia bisa mendapatkan kesuksesan ini, tapi dia masih dalam proses. Jadi kalau dia datang dalam jangka waktu 11 bulan atau musim dingin nanti, ketahuilah dia masih perlu belajar tentang dirinya dia sendiri. Dia belum pasti dia masih suka mengambil kesempatan dari orang lain seperti itu. Terus dia lari dan sedikit kurang bertanggung jawab seperti itu. Karena secara finansial mungkin dia belum mendapatkan kesuksesan itu. Oke, jadi setidaknya hati-hati buat Divine Feminine di sini dalam jangka waktu mungkin 7 bulanan. Wait. 9 bulan sampai 11 bulan di sini. Mungkin akan ada Divine Masculine yang akan datang minta bantuan dari kalian tentang finansialnya dia. Oke. Mari kita dalami tentang perasaan kalian terhadap satu sama lain untuk saat ini. Oke, nanti saya terbantu pakai kartu. Oke, mari kita lihat mari kita dalami tentang perasaan kalian terhadap satu sama lain untuk saat ini. Divine Feminine. Perasaan dari Divine Feminine. I've been struggling.
Jadi ada divine feminine masih memiliki kesusahan di sini di dalam melakukan healingnya kalian. Ataukah kalau kalian bermasalah di dalam finansial. Jadi poin dari kartu ini mengingatkan divine feminine kalian masih dalam proses untuk melewati ujian ini, seperti itu. Jangan menyerah. Kalian akan lulus dari ujian ini. Kalau kalian bisa hidup sampai seumur kalian saat ini, dalam artian kalian bisa hidup sampai kalian meninggal nanti. Oke? Your body language says so much. Dan di sini saya juga merasa divine feminine, walaupun kalian tidak mengungkapkan secara langsung tentang perasaannya kalian, divine masculine sudah tahu apa yang kalian rasakan ke dia lewat gerak-geriknya kalian. Atau lewat, kalau kalian memposting foto-foto atau video di sosial medianya kalian, dia bisa melihat kalau kalian bahagia atau tidak, seperti itu. I understand you better now. Dan divine feminine juga bilang bahwa kalian sudah mulai mengerti tentang sifatnya divine masculine lebih dari yang sebelumnya, seperti itu. Jadi kalian sudah memiliki pengertian yang lebih luas atau pola pikiran yang lebih luas, seperti itu. I wish you will come back. Dan divine feminine juga bilang di sini kalian berharap dia yang mengawali untuk memperbaiki situasi ini, seperti itu. Itu yang saya rasakan di sini. Jadi karena selama ini mungkin divine feminine yang selalu memberi dan memberi, dan kalian menunggu divine masculine kalian untuk memberikan energi kalian balik, maka dari itulah di sini kalian mungkin menunggu dia untuk melakukan hal ini. Jadi kalian tidak mau kelihatan seperti mengemis cintanya dia karena kalian tahu bahwa kalian sudah membantu dia atau sudah sering memberi dan memberi, seperti itu. I need to focus on my healing. Dan divine feminine juga bilang di sini bahwa kalian masih ingin fokus dengan healingnya kalian. Divine masculine, leaving you hurt me too. Dan dia juga bilang, divine masculine bilang, meninggalkan kalian juga menyakiti perasaannya dia. I'm sorry. Dan dia juga bilang dia minta maaf di sini. Saya pengen nangis lagi. Energinya divine masculine. Siapa ini? Divine masculine-nya siapa ini? Okay. I fantasize about you. Dan dia juga sering memiliki fantasi di sini tentang divine feminine. I pretend you don't mean that much. Dan dia juga bilang di sini bahwa dia berpura-pura bahwa kalian tidak ada artinya buat dia. Dia berpura-pura seperti itu. Divine masculine, I forgive you. Oh, thank you. Dan divine masculine juga bilang bahwa dia sudah memaafkan divine feminine. Jadi mungkin ada divine feminine yang pernah menyakiti perasaannya dia. Jadi dia sudah memaafkan kalian. Oke. Dan seperti biasa kita akan ambil satu kartu dari deck ini buat divine feminine, 1 atau 2 kartu tergantung. Oke, 2 kartu. Divine feminine, power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. Divine feminine diingatkan di sini bahwa kalian memiliki power itu. Apakah kalian ingin memperbaiki hubungan ini atau kalian ingin memilih orang lain atau bersatu dengan orang lain? Kalian punya power itu, kalian bisa memilih di sini. Jadi selama kalian mencintai, misalnya kalau kalian divine feminine memilih soulmate-nya kalian, selama kalian bisa mencintai soulmate-nya kalian dengan tulus, tidak ada salahnya. Tapi kalau kalian mempertahankan suatu hubungan, misalnya karena
kalian merasa nyaman atau karena soulmate-nya kalian sudah sukses dan sebagainya, dan kalian malas-malasan, itu yang tidak bagus, itu yang salah, seperti itu, oke? Jadi kalau kalian yang sudah menikah di sini dan sudah punya keturunan, sudah punya anak mungkin, dan kalian merasa nyaman, dan juga kalian benar-benar mencintai soulmate-nya kalian, atau mulai belajar mencintai soulmate-nya kalian dengan tulus, tidak ada salahnya, seperti itu. Mungkin ada divine feminine di sini yang mencintai soulmate-nya kalian dulu karena mungkin kalian memiliki sifat ketergantungan atau kodependensi terhadap energi orang lain. Jadi waktu kalian menikah dulu, kalian menikah karena takut kehilangan dia, takut orang lain akan mendapatkan dia, ataukah karena dia sudah sukses dan ada alasan tersendiri. Oke. Jadi kalau kalian ingin mempertahankan hubungan itu, pastikan kalian menggunakan rasa cintanya kalian atau belajar untuk mencintai soulmate-nya kalian kalau dia orangnya baik. Kalau sudah waktunya nanti, kalau ilahi melihat kalian sudah sejajar dan kalian bersatu kembali, akan ada jalan yang sangat gampang buat kalian untuk bersatu. Okay? When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Seperti sering saya bilang, when you pass, sebelum kalian meninggal nanti atau kalau kalian meninggal nanti, sebelum kalian meninggalkan dunia ini, memori terakhir yang akan kalian ingat adalah memori yang mengesankan. Itu yang akan kalian ingat. Maka dari itulah, kalau kalian selama ini menjalani kehidupan kalian dengan memori yang negatif, di saat kalian meninggal nanti kalian memiliki kesusahan melepaskan energi kalian dengan dunia ketiga ini. Seperti itu. Semakin banyak kalian memiliki memori yang indah, semakin tenanglah jiwanya kalian, semakin cepatlah kalian akan terbang dan pindah ke dunia kelima. Oke? Jadi itu yang diingatkan di sini. Divine Feminine. Maka dari itulah saya belajarlah untuk mencintai, belajar untuk mensyukuri apa yang kalian miliki kalau misalnya kalian ingin mempertahankan hubungan kalian dengan soulmate-nya kalian di sini. Okay. Divine Masculine. Thank you. Hari ini dia juga minta 2, mungkin karena saya sering komplain bila Divine Masculine dia selalu minta kartu lebih dari Divine Feminine. Oke. Ini buat Divine Masculine. The past is now behind you. Release it and embrace new possibility. A new path is now available to you. Follow it with faith. Divine Masculine, kalian diingatkan di sini bahwa apa yang sudah berlalu sudah ada di belakangnya kalian. Sudah waktunya buat Divine Masculine untuk melepaskan hal-hal yang negatif dan juga hal-hal yang sudah berlalu. Seperti itu, karena di sini sepertinya akan ada jalan baru yang diberikan buat Divine Masculine. Kalau dia mendengarkan intuisi dia akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dari yang kemarin. Tapi hanya dia yang bisa melakukan hal ini. Oke? Manifesting miracle. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Dan juga Divine Masculine di sini dibilang apapun yang ingin dia wujudkan di sini, sepertinya para malaikat di sini mengingatkan Divine Masculine bahwa kalian diawasi atau dia diawasi oleh malaikat pelindungnya kalian, malaikat pelindungnya dia, dan juga impiannya dia di sini akan terwujudkan secepat mungkin. Dan untuk saat ini dia disuruh untuk tetap mengikuti suara batinnya dia. Misalnya hatinya dia sudah terpanggil. Misalnya Divine Masculine di sini kalau kalian menonton video ini, oke. Nanti saya akan terangkan sedikit. Jadi Divine Masculine di sini tetaplah mengikuti suara batin kalian. Oke, kalau kalian merasa
saya perlu melepaskan pikiran negatif, saya perlu melepaskan kebiasaan buruk saya, dan hati kalian sudah terpanggil untuk melakukan hal itu, lakukanlah hal itu walaupun secara perlahan-lahan. Misalnya kalian suka merokok, satu hari mungkin kalian merokok 1 bungkus rokok seperti itu, mungkin kalian bisa mulai merokok 75%. Jangan misalnya dalam 1 bungkus rokok ada 10 batang, mungkin kalian bisa merokok 7 batang 1 hari ini, terus besok atau mulai 9 batang, terus besok 9 batang. Setelah 11 hari kurangi 8 batang. Setelah 11 harinya lagi kurangi 7 batang, seperti itu. Mungkin itu bisa membantu kalian bertahap-tahap, jangan langsung drop, berhenti, nanti kalian kalau balik lagi nanti kebiasaan kalian double. Maksud saya di sini biasanya orang yang memiliki addiction, kalau dia memutuskan kebiasaan buruk ini secara langsung dan tidak bertahap, tidak secara perlahan-lahan, di saat kalian jatuh lagi nanti, kalian akan 2 kali lipat lebih banyak. Kalau sekarang kalian merokok 1 bungkus dan kalian berhenti merokok secara tiba-tiba, kalau kalian kembali lagi nanti merokok, kalian akan merokok 2 bungkus, seperti itu, lebih banyak lagi. Maka dari itulah kita disuruh untuk, karena kita membangun energi ini berlahan-lahan. Waktu kalian baru belajar merokok dulu, kalian belajar dari 1 batang rokok, habis itu 2 batang rokok, habis itu 3 batang rokok, habis itu 1 bungkus, seperti itu. Sama juga kalau kalian ingin menghentikan, mungkin ada divine maskulin di sini yang masih perlu melepaskan kebiasaan kalian itu. Jadi sama juga di saat kalian ingin melepaskan energi rokok ini, lepaskan secara perlahan-lahan, seperti itu, agar badannya kalian juga tidak shock langsung kehilangan nikotin, karena kalau kalian sudah terbiasa untuk menggunakan nikotin seperti itu, badan kalian tidak akan nyaman. Kalau badan kalian tidak nyaman, kalian tidak bisa manifestasi. Kalian tidak bisa mewujudkan impian kalian kalau energi kalian tidak tenang. Oke? Saya harap kalian mengerti maksud dari ini. Oke, buat kalian yang ingin tahu tentang divine feminine dan divine masculine, kalau misalnya kalian seorang cowok di sini, kita semua memiliki energi maskulin dan feminin di dalam dirinya kita. Jadi kalian merasa, oh Kak, apakah saya divine feminine atau saya divine maskulin? Kalau kalian seorang cowok dan kalian tertarik dengan cowok, dalam artian kalian memiliki energi divine feminine. Tapi kalau kalian cowok dan suka sama cewek, kalian memiliki energi divine maskulin. Seperti itu. Tapi di sini karena kalian seorang twin, jadi energinya bisa tertukar. Seperti walaupun kalian merasa ini misalnya energi, karena seperti ramalan bintang juga, energi bisa vice versa. Walaupun kalian berbeda, walaupun dia divine feminine kalian dan kalian divine masculine, tapi energinya kalian bisa tertukar sesuai dengan kartu yang saya ambil, seperti itu. Jadi mungkin saja hari ini energi divine feminine kalian lebih tinggi, jadi terbacalah di divine feminine. Tapi bukan berarti kalian 100%, oh saya berarti divine feminine, bukan seperti itu. Kalau kalian seorang cowok masih suka dengan cewek, kalian tetap divine masculine. Kalau kalian cewek dan suka cowok, kalian tetap memiliki energi divine feminine. Tapi kalau kalian seorang cewek dan suka dengan cewek yang lembut, dalam artian kalian memiliki energi divine masculine 100%, seperti itu. Saya harap kalian mengerti di sini. Jadi jangan confused, jangan bingung dengan, oh Kak, apakah saya divine masculine? Kalau kalian cowok suka cewek, ya kalian divine masculine. Hanya saja di saat saya membaca ramalan ini, mungkin di saat kalian mendengarkan ramalan ini, kalian merasa tertarik dengan energi divine feminine, dalam artian energi divine feminine kalian lebih tinggi, seperti itu. Oke? Oke, mari kita lihat kelanjutan dari hubungan ini.
Kelanjutan dari hubungan ini. Kelanjutan dari hubungan ini buat siapapun yang resonate dengan situasi ini. Past life relationship. Jadi di kehidupan yang terdahulu, sepertinya kalian sudah lahir ke dunia ini barengan, tapi kalian belum bisa mempersatukan energinya kalian. Maka dari itulah kalian lahir kembali ke dunia ini untuk melanjutkan tugas ini. Separation. Jadi untuk saat ini kalian memang perlu dipisahkan, atau di sini akan ada perpisahan. Kalau belum terjadi, kalau kalian masih bisa berkomunikasi dengan divine masculine, mungkin akan ada ghosting di sini. Itu yang saya rasakan. Mungkin ada twin flame baru di sini. Attraction. Dan diingatkan di sini untuk saat ini sepertinya kalian disuruh you attract romantic love by enjoying this moment fully. Semakin kalian bisa menikmati momen ini atau pengalaman yang ada saat ini, yang ada di depannya kalian, apakah ada panci goreng, ada sendok goreng, ada kopi mungkin buat divine masculine di sini. Jadi fokuskan energi kalian, oh bagaimana rasanya kopi ini, seperti itu. Jangan buat kopi tapi pikirannya kalian, pakai baju apa ya besok saya ngedate sama cewek ini. Jangan berpikiran seperti itu, coba fokus dengan apa yang ada di depannya kalian. Semakin kalian bisa melakukan hal itu, semakin cerah jugalah energinya kalian, semakin cepat jugalah kalian menarik orang-orang yang memiliki energi yang tinggi, seperti itu. Oke? Jadi ini yang kita dapat hari ini buat kalian semua. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.